Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, setelah semua tamu termasuk Simbad si kuli panggul sudah hadir di kediaman temannya yang hartawan itu, Simbad si pelaut segera memulai cerita pelayarannya yang kelima. Jadi sekembalinya aku dari pelayaranku yang keempat, aku benar-benar menemukan kehidupan yang menyenangkan di kota Baghdad. Semua perasaan sedih serta duka yang pernah menerpaku dalam perjalanan hidupku, semuanya menguap, hilang, dan terlupakan. Tak ada ular raksasa, tak ada gua yang sempit dan menyiksa. Yang ada hanyalah canda tawa riang yang memenuhi hari-hariku. Tetapi aku ternyata masih tetap seperti dulu. Pengalaman berlayar selama sekian tahun yang kumiliki rupanya telah mengalir dalam darahku, sehingga hanya beberapa bulan setelah aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak meninggalkan Baghdad lagi, aku justru membeli sebuah kapal lengkap dengan perbekalan dan barang-barang perdagangan yang lebih dari cukup untuk kugunakan selama beberapa bulan. Tidak kepalang tanggung, kapal yang kubeli dengan uangku sendiri itu adalah sebuah kapal niaga yang amat besar, sehingga untuk menjalankannya saja aku membutuhkan bantuan seorang nakoda dan puluhan anak buah kapal. Singkat cerita, kapal pertama yang kumiliki itu pun akhirnya siap untuk berangkat. Puluhan orang saudagar telah membayar lunas ongkos perjalanan mereka kepadaku. Seluruh perbekalan pun telah dimuat ke dalam kapal. Siang itu, hari sangat cerah. Kapalku membentangkan layarnya dan bergerak perlahan menuju samudra. Pulau demi pulau ku lalui, lautan demi lautan ku seberangi. Entah sudah berapa kota aku singgahi untuk berniaga bersama para saudagar lainnya, hingga akhirnya kami tiba di sebuah pulau yang sama sekali tak berpenghuni. Di pulau itu kami menemukan sebutir telur burung ruh yang amat besar. Akan tetapi sialnya, aku bukanlah orang pertama yang menemukan telur burung ruh raksasa itu, melainkan beberapa orang saudagar yang ikut menumpang kapalku. Dan sebagaimana yang terjadi pada diriku di pelayaran ketigaku, ketika melihat telur raksasa itu, mereka mengira bahwa benda putih besar yang mereka lihat adalah sebuah kubah. Maka tanpa sepengetahuanku, mereka memukul-mukul telur burung ruh tersebut sampai kemudian pecah. Telur itu pun mengeluarkan begitu banyak cairan putih yang tumpah kemana-mana. Dan tanpa diduga, ternyata di dalam telur itu terdapat seekor anak burung ruh yang sudah sempurna bentuk dan rupanya. Nah, setelah semua tindakan bodoh itu terjadi, barulah salah seorang awak kapal menyampaikan masalah itu kepadaku. Itu pun ia lakukan karena ia menganggap bahwa aku akan ikut serta mengambil daging anak burung itu. Para saudagar pun kemudian menyembelih anak burung ruh tersebut dan memotong-motong dagingnya untuk dibagi-bagikan antar mereka. Wahai Tuan Simbad, mengapa Tuan berdiam diri saja dan tidak ikut bersama kami mengambil daging anak burung raksasa ini? Tanya salah seorang awak kapal. Anak burung seperti apa yang kau maksud? Tanyaku. Jadi beberapa saat yang lalu kami menemukan sebuah benda putih berukuran besar yang kami kira adalah sebuah bangunan kubah. Namun setelah kami teliti, ternyata benda asing itu adalah sebuah telur burung raksasa, sehingga kami memutuskan untuk memecahkannya. Dan sampai saat ini beberapa orang saudagar dan awak kapal masih sibuk memotong daging anak burung itu, jawab si awak kapal. Bukan main terkejutnya aku setelah mendengar pengakuan itu. Aku pun bergegas menuju tempat penemuan telur burung ruh. Maksud kedatanganku tentu saja bukanlah untuk ikut berebut daging burung, akan tetapi untuk menghentikan perbuatan bodoh yang dilakukan oleh teman-temanku. Hei kalian, teriakku, cepat hentikan perbuatan bodoh yang kalian lakukan itu. Telur ini milik burung ruh yang pasti akan menghancurkan kapal kita jika ia sampai tahu bahwa kitalah yang telah merusak telurnya. Namun peringatanku itu dianggap hanya angin lalu oleh para saudagar dan beberapa orang awak kapal yang sedang asyik memotong daging anak burung ruh. Mereka rupanya menganggap ucapanku hanyalah gurauan belaka. Maklum, mereka memang tidak pernah melihat seperti apa sebenarnya rupa dan ukuran yang dimiliki oleh seekor burung ruh. Sebelum kedua bibirku kering setelah meneriakkan kalimat peringatan itu, tiba-tiba matahari yang semula bersinar terik di atas kepala kami mendadak berkurang cahayanya karena terhalang sebuah benda raksasa serupa awan. Tetapi tanpa diperintah terlebih dahulu, kami secara serempak mengarahkan pandangan ke angkasa. Apa yang kutakutkan akhirnya benar-benar terjadi.
induk burung ruh tampak menukik ke arah kami, sedang kami masih mengerumuni bangkai anaknya yang telah kami potong-potong untuk diambil dagingnya. Dan sebelum keterkejutan yang kami rasakan sempat mereda, tiba-tiba muncul lagi seekor burung ruh berukuran lebih kecil, diiringi suaranya yang terdengar lebih keras dari suara guntur. "Lekaslah kalian naik ke kapal untuk menyelamatkan diri," teriakku kepada semua penumpang kapal. Maka kami pun segera berlarian ke kapal. Setelah penumpang berhasil naik ke atas kapal, sang nakoda langsung memberangkatkan kapal. Namun usaha kami untuk melepaskan diri dari kejaran kedua burung ruh tidaklah mudah. Kedua burung raksasa itu terus mengejar kapal sambil berusaha mencengkeram tiang layar kapal. Setelah beberapa kali kedua burung itu gagal merobohkan tiang layar, tiba-tiba keduanya berbalik arah menuju pulau yang sebelumnya kami singgahi. Kami pun bersorak-sorai. Kami mengira bahwa kedua burung itu kelelahan dan menyerah untuk mengejar kapal kami. Tetapi dugaan kami itu ternyata salah, sebab hanya beberapa saat setelah menghilang dari atas kapal kami, kedua burung ruh itu kembali mengejar kami dengan masing-masing membawa sebongkah batu sebesar bukit pada kedua kaki mereka. Burung ruh pertama telah berada di atas kapal dan siap melepaskan batu yang dibawanya. Sementara itu, di haluan sang nakoda kapal senantiasa siap di depan kemudi untuk menghindarkan kapal dari serangan tersebut. Tiba-tiba, burung ruh pertama berderit sambil melepaskan batu yang ia bawa. Seluruh penumpang kapal terkesiap menahan nafas sambil berharap semoga sang nakoda cukup cakap mengendalikan kapal untuk menghindari batu tersebut. Berhasil. Batu sebesar bukit yang dilepaskan oleh burung pertama berhasil dihindari oleh kapal kami dan jatuh hanya beberapa depa di samping kanan kapal. Namun meskipun batu raksasa itu tidak berhasil mengenai sasaran, gelombang yang ditimbulkannya tetap saja membuat hati kami kecut karena mengguncang kapal dengan sedemikian hebatnya. Dan ketika kami baru saja bisa bernapas lega lantaran berhasil lolos dari serangan itu, tiba-tiba burung ruh kedua yang membawa batu berukuran lebih kecil telah terbang tepat di atas kami. Burung itu pun menjatuhkan batu yang ia bawa. Kami semua kembali menahan nafas sambil berharap semoga serangan kedua ini pun berhasil kami hindari. Tetapi sayang, meskipun sebenarnya kapal kami melaju cepat saat batu kedua itu dijatuhkan, rupanya kecepatan kapal tidak cukup untuk menyelamatkan kami dari petaka. Seperti sebuah godam raksasa, batu kedua yang dilepaskan oleh burung ruh itu menghantam sayap kiri buritan kapal hingga hancur berantakan. Tak lama kemudian, kapal pun mulai oleng dan perlahan tenggelam ke dalam lautan. Tanpa dikomando, seluruh penumpang segera berloncatan ke laut untuk menyelamatkan diri. Sementara beberapa orang lainnya yang berada di dalam lambung kapal langsung tenggelam tanpa ampun. Setengah mati aku berusaha menyelamatkan diriku dari malapetaka itu. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menolongku ketika akhirnya aku berhasil meraih sepotong kayu bongkahan dari kapal tersebut. Singkat cerita, aku terdampar di sebuah pulau entah berantah yang sama sekali tak kukenal. Selama beberapa saat kubiarkan tubuhku terbaring di pantai untuk mengumpulkan tenagaku. Setelah kurasa cukup, aku pun menyusuri pulau asing itu untuk mencari makanan dan tanda-tanda kehidupan. Pulau itu tampak lebat menghijau oleh tanaman dan pepohonan, lengkap dengan sungai-sungai yang berkelok-kelok membelah bagian tengahnya persis seperti gambaran surga. Tanpa kesulitan berarti, hanya beberapa saat setelah menjelajahi pulau itu, aku telah berhasil mendapatkan beberapa jenis buah-buahan yang dapat kumakan. Berkali-kali aku mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan diriku dari maut. Sambil menikmati buah-buahan yang kutemukan di pulau itu, aku terus memasang telingaku baik-baik untuk berjaga-jaga dan berharap semoga ada suara manusia yang dapat kudengar. Tetapi hingga hari menjelang malam, aku tak juga menemukan tanda-tanda adanya peradaban manusia di pulau itu. Hanya kicau burung dan suara binatang lain yang kudengar di sela-sela istirahat panjangku hari itu. Dan ketika malam datang, aku pun merepakkan diri untuk segera tidur. Dan di keesokan paginya, aku kembali menyusuri pulau itu. Ketika aku baru berjalan-jalan selama beberapa saat, tiba-tiba aku melihat seorang kakek tua sedang duduk di atas sebatang kayu di dekat sebuah mata air. Kakek tua itu tampak amat berwibawa, meskipun penampilannya amat aneh karena mengenakan pakaian yang terbuat dari dedaunan.
Aku menduga-duga bahwa si kakek pastilah seorang yang terdampar di pulau itu seperti halnya aku. Maka tanpa ragu-ragu aku menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. "Assalamualaikum wahai kakek," sapaku. Kakek itu tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Mungkin kakek tua itu bisu atau tidak mengerti ucapan salamku, kumanku dalam hati. "Wahai kakek tua, mengapa kau duduk sendirian di tempat seperti ini?" tanyaku. Lagi-lagi kakek tua itu tak menjawab pertanyaanku dan hanya menunjukkan air mukanya yang sedih sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya padaku untuk menggendongnya agar ia dapat pindah dari tempat duduknya semula ke salah satu sisi lain dari tempat bermata air itu. Tanpa pikir panjang, aku pun segera membungkukkan tubuhku di hadapannya dan membiarkannya merangkak naik ke pundakku. Apa salahnya menolong orang tua seperti ini? Setidaknya aku dapat memiliki teman walaupun seorang bisu, batinku. Aku lantas melangkahkan kakiku ke tempat yang ditunjukkan oleh si kakek. Sesampainya di tempat itu, aku kembali membungkukkan tubuhku sambil mempersilakannya untuk turun dari atas punggungku. Akan tetapi setelah aku berulang kali memintanya untuk turun, kakek tua itu tak bergeming. Bahkan ia justru menyilangkan kedua kakinya sedemikian rupa, kemudian memukul tengkukku kuat sekali, sampai akhirnya aku jatuh pingsan. Tak beberapa lama kemudian aku siuman. Sialnya ternyata kakek tua itu masih berada di atas punggungku sambil menyilangkan kedua kakinya yang hitam legam serta berkerut-kerut seperti kaki seekor kerbau. Mengetahui diriku yang sudah siuman, ia kembali memberikan isyarat padaku untuk membawanya ke sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon. Setelah puas menikmati buah-buahan yang dipetiknya, si kakek kembali memaksaku untuk mendatangi tempat-tempat lain sekehendak hatinya. Dan setiap kali aku berusaha menolak permintaan yang diajukannya atau memperlambat langkahku, dengan serta-merta ia memukuliku. Sedangkan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, aku tak sanggup lagi. Sebab kedua kakinya benar-benar kuat dan liat seperti akar kayu. Namun semua kesengsaraanku rupanya belumlah cukup bagi si kakek sialan itu. Dengan seenaknya si tua bangka itu mengencingi tengkukku tanpa rasa bersalah sama sekali. Demikianlah kejadian mengesalkan itu berlangsung selama beberapa hari. Dengan napas terengah-engah, aku terus melayani kemanapun kakek itu memerintahkanku untuk pergi layaknya seekor keledai tunggangan. Tetapi Allah SWT rupanya masih menyayangiku. Sampai pada suatu saat si kakek memintaku untuk mendatangi sebuah tempat di pulau itu yang banyak ditumbuhi pohon labu dan anggur. Ia memintaku untuk memetik beberapa buah labu dan anggur untuk kemudian aku bawa ke tempat tinggal si kakek. Tanpa meminta persetujuan si kakek, aku melubangi salah satu buah labu. Kemudian aku memasukkan beberapa butir buah anggur ke dalamnya. Untungnya ia rupanya cukup bodoh untuk dapat kuperdaya, sehingga setelah beberapa hari, anggur yang kutanam di dalam labu itu sedang terjadi fermentasi. Kemudian aku pun membuka labu berisi arak itu, sehingga membuat si kakek durjana itu bertanya kepadaku dengan isyarat tangannya tentang apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Dengan hati berbunga-bunga, aku mengatakan padanya bahwa aku sedang menciptakan minuman yang akan membuat seluruh tubuhku menjadi kuat. Maka tanpa perlu kutawari, ia memintaku untuk menyerahkan arak yang baru selesai kubuat itu kepadanya. Aku pun dengan senang hati langsung memberikan arak itu kepadanya, karena memang itulah yang kuharapkan. Tanpa menaruh curiga sedikit pun terhadap perangkap yang sedang kupasang, si kakek langsung merekuk habis arak itu. Hanya beberapa saat kemudian, cengkeraman kedua kaki si kakek yang sudah lebih dari 2 pekan menyesakkan rongga dadaku itu perlahan-lahan mulai melonggar sampai akhirnya terlepas sama sekali. Sambil terhuyung-huyung, kakek tua bangka itu terus berusaha bertahan di atas punggungku. Namun aku yang memang sudah terlanjur kesal dengan semua tingkah lakunya yang sudah terlewat batas itu, segera aku mengempaskan tubuhnya ke tanah sehingga si durjana pun tewas seketika. Bukan main leganya aku setelah berhasil membebaskan diri dari kakek kurang ajar itu. Aku segera berlari menuju tempatku semula di tepi pantai untuk menunggu kapal yang melintas. Hanya berselang sehari setelah tiba di pantai, aku melihat sebuah kapal niaga membuang sahu di dekat pantai. Kulihat beberapa orang turun dari atas kapal, kemudian mendekati pantai dengan menggunakan sebuah sampan kecil. Setelah para penumpang itu berhasil mencapai pantai, aku segera menghampiri mereka untuk memperkenalkan diriku. "Assalamualaikum," kataku.
Waalaikumsalam, jawab mereka sambil memandangku dengan tatapan mata heran. Siapa kau? Tanya salah seorang dari mereka. Namaku Simbad si pelaut, jawabku. Bagaimana kau bisa berada di pulau ini? Tanya orang itu lagi. Beberapa waktu yang lalu kapalku karam di perairan dekat sini setelah dihantam oleh sebuah batu yang dilemparkan oleh seekor burung raksasa, jawab. Mendengar jawabanku itu, sontak mereka tertawa terbahak-bahak. Hah? Bagaimana mungkin kami dapat mempercayai ucapanmu? Tanya mereka dengan nada mengejek. Seumur hidup baru kali ini kami mendengar ada sebuah batu yang jatuhkan oleh seekor burung yang dapat menyebabkan sebuah kapal karam. Maka aku pun menceritakan kepada mereka bahwa burung yang kumaksud adalah burung ruh, burung raksasa yang bentangan sayapnya mampu membuat hari menjadi gelap. Sementara batu yang jatuh menimpa kapalku besarnya lebih kecil sedikit dari sebuah bukit. Setelah mendengar penjelasanku, mendadak suasana yang riuh oleh gelak tawa para penumpang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Para penumpang kapal membelalakkan mata mereka seakan tak percaya akan apa yang mereka dengar dariku. Sebelum keterkejutan mereka reda, aku kembali menceritakan pertemuanku dengan seorang kakek tua yang amat mengesalkan tingkah lakunya dan telah berhasil kuhabisi. Duhai, sungguh kau adalah seorang lelaki yang amat beruntung, ucap salah seorang awak kapal. Mengapa kau berkata begitu? Tanyaku heran. Sebab seharusnya kau tahu, kakek tua yang baru kau bunuh itu tak lain adalah Syekh Bahar yang gemar menyiksa siapapun yang bertemu dengannya sampai mati. Sampai saat ini tak ada seorang pun yang berhasil lolos dari kekejaman Syekh Iblis itu kecuali hanya engkau seorang, jawabnya. Demikianlah seterusnya kami saling bertukar kata dan cerita, dan para penumpang itu lantas membawaku ke kapal mereka dan menjamuku dengan berbagai macam hidangan lezat sampai akhirnya aku tiba di sebuah tempat yang bernama Kota Kera. Tempat itu disebut demikian karena setiap kali malam datang, kota itu akan dipenuhi oleh ribuan ekor kera sehingga seluruh penduduknya terpaksa mengungsi ke laut dengan menggunakan sampan dan kapal-kapal kecil. Di pulau yang unik itulah aku singgah bersama para penumpang kapal untuk sekedar melepas lelah. Namun keputusanku meninggalkan kapal ternyata masih menjadi jalan yang mengantarkan diriku pada sebuah malapetaka baru. Ketika senja datang, setelah aku lelah berjalan-jalan di Kota Kera, aku kembali menuju pelabuhan untuk bergabung dengan para penumpang kapal. Akan tetapi betapa terkejutnya aku ketika ternyata kapal yang kutumpangi sudah meninggalkan pelabuhan untuk melanjutkan perjalanannya tanpa menungguku. Rupanya awak kapal yang bertugas telah menghitung jumlah penumpang sesuai dengan catatan yang mereka punya, dan sedangkan aku sendiri adalah penumpang tambahan di kapal tersebut. Dengan wajah sedih aku berjalan tak tentu arah di sepanjang pelabuhan. Aku benar-benar menyesali keputusanku meninggalkan kapal, sehingga aku kembali terdampar di sebuah kota asing yang sama sekali tidak aku kenal. Untungnya ketika aku sedang mondar-mandir layaknya seekor ayam yang kehilangan induknya, tiba-tiba ada seorang penduduk Kota Kera yang melihatku dan berniat untuk membantuku. Wahai saudaraku, mengapa kau tampak kebingungan seperti itu? Apakah kau seorang asing yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kota ini? Tanya orang itu. Benar, jawabku dengan muka yang cukup lesu. Namun kehadiranku di kota ini menjadi petaka bagiku karena aku baru saja ditinggalkan oleh kapal yang kutumpangi. Sudahlah saudaraku, ujar lelaki itu. Nanti saja kita bicarakan masalah yang sedang menimpamu. Untuk sementara ini lebih baik kita ikut bersama naik ke sampanku, sebab sebentar lagi matahari akan terbenam, dan itu berarti semua penduduk kota harus segera mengungsi kalau mereka tidak ingin menjadi menu santap malam bagi kera-kera yang akan mengambil alih kota ini. Terima kasih saudaraku, sahutku singkat seraya mengikuti langkah lelaki baik hati itu menuju sampan miliknya. Lelaki itu mempersilahkan aku untuk naik ke atas sampannya, sementara ia sendiri mendorong sampan itu ke arah laut. Lantas kemudian ia meloncat sigap ke atasnya. Semalam suntuk aku habiskan waktuku bersama lelaki baik hati itu dengan saling bertukar cerita. Ketika malam sudah benar-benar larut, barulah aku memejamkan kedua mataku. Di keesokan paginya, setelah kera-kera penguasa pulau itu kembali ke sarang mereka, lelaki itu mengajakku untuk singgah di rumahnya. Aku pun tak dapat menolak tawaran itu karena aku memang tak tahu harus kemana. Di tengah perjalanan menuju kediamannya, ia bercerita padaku bahwa kebiasaan unik yang dilakukan oleh para penduduk Kota Kera itu telah berlangsung selama berabad-abad.
Sejak zaman nenek moyang mereka masih hidup, seluruh penduduk kota yang terletak di wilayah Sudan itu memang selalu berusaha menghormati binatang-binatang liar dengan berbagi tempat tinggal bersama mereka. Tanpa terasa, aku sudah sampai ke rumah lelaki yang menolongku. Nah, kau orang asing di kota ini, jadi apa yang akan kau lakukan untuk mencari sumber penghidupan? Tanya si lelaki itu. Entahlah, jawabku. Aku benar-benar tak tahu harus melakukan apa di kotamu ini. Aku hanyalah seorang pedagang yang tidak memiliki keterampilan apa-apa selain berdagang. Aku memang memiliki banyak barang dagangan, bahkan aku juga punya sebuah kapal niaga yang besar. Namun semua itu kini sudah lenyap bersama kapalku yang hancur di telan samudra. Kini aku benar-benar tak tahu apakah aku harus bersyukur kepada Allah atas keselamatanku ini, atau justru bersedih karena kini aku jadi hidup sebatang kara di sebuah negeri asing. Setelah mendengar jawabanku yang hanya berisi keluhan, lelaki itu berlalu dari hadapanku. Namun sebentar kemudian ia kembali dengan membawa sebuah kantong kain. Ambillah kantong ini, kemudian isilah dengan sebanyak mungkin batu kerikil, pintanya. Baiklah, sahutku. Tetapi apa yang sebenarnya kau inginkan dari batu kerikil itu? Bukan aku yang membutuhkan batu kerikil itu, tapi kaulah yang akan menggunakannya untuk mencari rezeki, jawabnya. Aku bertanya karena aku tak mengerti apa maksudmu. Apa kau ingin mengatakan bahwa aku harus belajar makan batu kerikil? Tanyaku dengan penuh rasa heran. Lelaki itu tergelak mendengar pertanyaanku. Bukan itu maksudku, ucapnya sambil masih menyungging senyum. Aku akan memperkerjakanmu bersama para pemungut kelapa. Siapa tahu kau dapat banyak rezeki dari pekerjaanmu sehingga kau dapat kembali ke kampung halamanmu. Aku semakin tak paham dengan omongannya. Bagaimana mungkin aku bisa memetik buah kelapa dengan hanya menggunakan batu-batu kerikil? Sambil bersungut-sungut, aku mulai mengumpulkan batu-batu kerikil yang banyak berserakan di jalanan kota Kera. Setelah kantongku penuh, aku segera menemui lelaki itu. Sekarang ikutlah bersamaku, pintanya kepadaku. Singkat cerita, aku tiba di sebuah tempat di pinggiran kota di mana telah berkumpul puluhan orang yang membawa kantong-kantong kain berisi batu kerikil seperti yang kubawa. Menurut lelaki itu, mereka adalah para pengumpul kelapa. Ia lantas menghampiri salah seorang di antara pengumpul kelapa itu dan berkata kepadanya, "Wahai sobat, kuharap kau bersedia mendampingi saudaraku ini untuk ikut mengumpulkan kelapa bersama rombonganmu. Ajari dia cara melemparkan kerikil yang baik agar keikutsertaannya bersamamu tidak sia-sia," katanya kepada si pengumpul kelapa. Si pengumpul kelapa mengangguk, kemudian mengajakku untuk bergabung bersama rombongannya. Akhirnya kami tiba di sebuah lembah yang amat subur, ditumbuhi begitu banyak pohon kelapa dengan ribuan ekor kera yang bertengger di atasnya. Terus terang, sebenarnya aku bergidik melihat pemandangan itu. Namun teman-teman baruku, para pengumpul kelapa, memintaku untuk melemparkan kerikil-kerikil yang telah kukumpulkan ke arah kera-kera itu. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Apa yang akan aku lakukan jika kemudian kera-kera itu justru mengejarku? Tanyaku kepada mereka sambil mengernyitkan dahi. Namun pertanyaanku justru mengundang gelak tawa dari para pengumpul kelapa. Tak ada satupun dari mereka yang membuka mulut untuk menjawab pertanyaanku. Mereka justru mulai melempari kera-kera yang bertengger di atas pohon kelapa dengan kerikil yang mereka bawa. Sesaat setelah itu barulah aku memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Sebab setelah mereka melempari kawanan kera itu dengan batu kerikil, kera-kera itu langsung membalas lemparan mereka dengan menggunakan kelapa yang dipetik dari pohon yang mereka diami. Melihat hal tersebut, aku jadi geli sendiri. Aku tertawa terbahak-bahak menyadari kebodohanku. Aku pun mulai melemparkan sebutir kerikil ke arah seekor kera yang berada dekatku. Kera itu pun langsung membalas lemparanku dengan menggunakan sebutir kelapa yang baru ia petik. Demikianlah, hanya dalam tempo yang tidak terlampau lama, aku bisa menikmati pekerjaan baruku yang unik itu. Dalam hati, aku tak henti-hentinya menertawai diriku sendiri yang telah berubah dari seorang saudagar kaya raya menjadi seorang pengumpul kelapa yang dapat melakukannya harus meminta bantuan dari para kera. Kemudian aku memilih sebatang pohon kelapa yang berbuah lebat. Lantas aku melempari kera-kera yang bertengger di atasnya dengan batu kerikil yang kubawa, sehingga ketika matahari baru berada tepat di atas kepala, aku telah berhasil mengumpulkan begitu banyak kelapa yang untuk membawanya saja aku tak tahu harus menggunakan apa. Menjelang petang, aku kembali ke kediaman lelaki yang kini jadi majikanku itu untuk membawa puluhan butir kelapa yang berhasil kukumpulkan seharian penuh.
Nah, sekarang terserah padamu akan kau apakan semua buah kelapa ini. Kau boleh menjualnya di pasar, atau kalau kau sanggup, kau boleh menghabiskannya sendirian tugasnya. Kami pun bergelak bersama. Setelah sejenak bergurau, lelaki itu menyerahkan sebuah anak kunci kepadaku. Kau peganglah kunci gudangku ini baik-baik. Jika mau, kau bisa menyimpan buah kelapa yang telah kau kumpulkan itu di dalam gudangku. Tentunya kau harus mengeringkan buah kelapa itu terlebih dahulu jika kau ingin menyimpannya dalam jangka waktu yang cukup lama, pesannya kepadaku. Terima kasih sahabatku, demi Allah aku tak akan pernah melupakan jasa baikmu kepadaku selama ini, kataku sambil meraih anak kunci yang diserahkan oleh lelaki itu. Sejak saat itu aku semakin rajin mengumpulkan kelapa bersama teman-teman baruku, para pengumpul kelapa. Sebagian dari kelapa-kelapa itu dikeringkan lalu kusimpan di dalam gudang, sedang sebagian yang lain kujual di pasar sebagai sumber penghidupanku. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk kubawa pulang ke Baghdad. Maka tibalah saat yang kutunggu-tunggu ketika pada suatu hari aku mendengar berita bahwa ada sebuah kapal dagang yang sedang bersandar di pelabuhan kota Kera dan akan melanjutkan perjalanannya ke Baghdad. Bukan main senangnya hatiku ketika mendengar berita itu. Dengan langkah buru-buru, aku menyampaikan berita itu kepada majikanku. Kepada lelaki berhati emas itu, kunyatakan niatku untuk kembali pulang ke kampung halamanku. Silahkan saudaraku, ujarnya, kau boleh melakukan apapun sekehendak hatimu, termasuk membawa semua buah kelapa yang masih tersisa di dalam gudangku. Kuharap kau selamat sampai tiba di kampung halamanmu. Setelah mengucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepadanya, aku pun mempersiapkan keberangkatanku. Dan tepat sehari sesudah itu, aku telah berada di atas kapal yang akan membawaku menuju tanah tumpah darahku yang amat kucintai, Baghdad. Dengan membawa ribuan butir kelapa, aku meninggalkan kota Kera. Aku mengarungi samudra, melewati satu pulau ke pulau lain dan satu lautan ke lautan lain, sehingga akhirnya kapal yang kutumpangi itu tiba di kota Basrah. Kota pelabuhan itu hanya kusinggahi beberapa saat saja, karena hatiku sudah tak tahan menanggung rindu akan kampung halamanku. Oleh karenanya aku memutuskan untuk segera melanjutkan perjalananku menuju Baghdad. Bukan main senangnya hatiku ketika aku tiba di Baghdad dan kembali berkumpul bersama orang-orang yang kucintai. Sebagian keuntungan dari penjualan barang dagangan yang kubawa dari Pulau Kera itu aku tabung, sedang sebagian lagi aku sedekahkan kepada para anak yatim dan fakir miskin, serta kujadikan hadiah untuk karib kerabat dan keluargaku. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengganti semua yang telah hilang dariku dalam keempat perjalananku sebelumnya, melalui keuntungan besar yang kudapat setelah aku menjual semua barang-barang yang kukumpulkan dalam pelayaranku yang kelima. Aku juga dapat merasakan segala sakit dan rasa lelah yang merajam tubuhku lantaran perjalanan. Namun aku senang karena kini sudah berkumpul lagi dengan keluarga dan handai tolan yang sekian lama kutinggalkan. Akan tetapi, ujar Simbad pelaut di penghujung ceritanya, sekarang kalian makanlah dulu. Besok insya Allah aku akan menceritakan kepada kalian mengenai apa yang kualami dalam pelayaranku yang ke-6. Pelayaran ini lebih hebat dari pelayaran-pelayaranku sebelumnya. Kemudian beberapa orang budak muncul untuk menghidangkan jamuan makan. Simbad si pelaut lalu mempersilahkan semua orang yang hadir untuk menyantap hidangan tersebut dan seusai jamuan ia memberikan hadiah khusus sebesar 100 miskal emas kepada sahabatnya Simbad si kuli panggul, sehingga membuat pemuda miskin itu berbunga-bunga. Dan setelah mengucapkan terima kasih, Simbad si kuli mohon diri untuk pulang. Kemudian Simbad berbalik arah kepada tamu-tamu yang lain dan berkata, aku ingin berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Juga buat teman-teman yang baru gabung, jika kisah ini menarik buat teman-teman, silahkan subscribe. Karena setiap klik subscribe Anda akan menjadi modal saya buat petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.